Dalam samudera merek sepatu olahraga yang penuh dengan gelombang pesaing, satu sosok muda Stanford bernama Phil Knight memutuskan untuk mengejar mimpi membangun perusahaan yang akan mengubah cara dunia memandang sepatu olahraga. Namun, apa yang membuatnya berhasil berbeda dari yang lain? Mari kita telusuri kisah luar biasa tentang bagaimana Phil Knight dengan pemikiran terbalik dan keberanian membangun perusahaan ikonik yang kini dikenal sebagai Nike. Phil Knight, pendiri Nike, memiliki kisah inspiratif tentang bagaimana ia berhasil mengubah cara dunia memandang sepatu olahraga melalui pemikiran terbalik dan inovasi yang luar biasa. Kisahnya dimulai pada tahun 1962 ketika Phil Knight, seorang pelari yang berbakat dan mahasiswa bisnis di Universitas Stanford, memiliki visi untuk menghadirkan sepatu olahraga yang lebih baik kepada atlet. Di usia 24 tahun, ia pergi ke Jepang dengan gagasan untuk menjual sepatu olahraga merek khas Jepang di Amerika Serikat. Dengan modal awal yang terbatas, Knight menjalin kemitraan dengan seorang pembuat sepatu Jepang bernama Onitsuka Tiger, sekarang dikenal sebagai SEK, dan mendirikan perusahaan distribusi sepatu olahraga yang awalnya bernama Blue Ribbon Sports. Pada awalnya, Phil Knight dan timnya berjuang keras untuk bersaing dengan merek-merek besar seperti Adidas di pasar sepatu olahraga Amerika Serikat. Namun, Knight memiliki pemikiran terbalik yang brilian. Dia menyadari bahwa untuk berhasil bersaing, mereka harus membedakan diri mereka dari merek lain. Alih-alih hanya memasarkan sepatu olahraga sebagai alat untuk berolahraga, Knight melihatnya sebagai simbol gaya dan identitas. Dia memahami bahwa banyak atlet dan remaja saat itu ingin mengidentifikasi diri mereka dengan merek yang menawarkan lebih dari sekadar kinerja, tetapi juga gaya dan keterlibatan dalam budaya. Dengan visi ini, Knight mulai berinovasi dalam pemasaran dan branding. Dia memanfaatkan atlet-atlet terkenal, seperti Steph Prefontaine, untuk mempromosikan mereknya. Nike menjadi pionir dalam pemasaran atlet, yang memungkinkan merek tersebut untuk menjadi ikon budaya populer. Knight juga mengubah cara sepatu olahraga diproduksi dengan memanfaatkan teknologi baru dan bahan-bahan inovatif untuk meningkatkan kenyamanan dan performa sepatu. Pada tahun 1971, Knight secara resmi mengubah nama perusahaannya menjadi Nike, mengambil nama Dewi Kemenangan. Dalam mitologi Yunani, keberhasilan Nike terus berkembang, dan perusahaan ini menjadi salah satu merek paling ikonik dan berhasil di dunia. Tidak hanya dalam industri sepatu olahraga tetapi juga dalam industri pakaian dan aksesoris. Kisah sukses Phil Knight dan Nike adalah contoh yang sempurna tentang bagaimana pemikiran terbalik dan inovasi dapat mengubah paradigma industri dan membangun merek yang kuat. Dengan memahami keinginan dan kebutuhan konsumen, serta membedakan diri dari pesaing, Knight berhasil menciptakan fenomena budaya yang bertahan hingga hari ini.